guys, selamat datang di channel Arif Budiman, channel yang membahas seputar tentang leopard gecko. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang setup kandang yang benar dan ekonomis. Ini ada gecko SHTCTB yang bakal jadi artis kita video ini. Jadi SHTCTB itu Super Hypo Tangerine Carrot Tail Barbie. Nah, jadi dia dari kepala sampai ekor itu hampir kan nggak ada titiknya sama sekali, tapi kalau di ekor mungkin ada titik beberapa gitu. Jadi warnanya yang ngejreng banget, ini emang ciri khasnya SHTCTB. Yang kedua kita ada ini jungle. Jadi kalau jungle itu dia motifnya tidak beraturan, ada yang garis, terus ada yang blonteng gini. Wah, ini agak agresif. Nah, dia uniknya di kepalanya ini dia ada motif dia ada motif titik 4, terus di hidungnya ada yang biasanya kita sebut noseband. Jadi noseband itu dari ujung ke ujung, dari mulut sebelah sini kalau bisa dilihat sampai sebelah sini. Ini dia cacat dari lahir nih, kaki sebelah kanan depannya nggak ada telapak kakinya, tapi sampai sekarang masih kita rawat. Oke, langsung balik lagi ke topik setup kandang leopard gecko. Jadi yang paling pertama kita butuhin tuh yang pasti wadahnya ya. Nah, di sini aku wadahnya pakai mereknya Kiramas yang seri Meriton. Ini banyak banget dicari di Tokopedia, dari toko plastik mana aja seharusnya ada. Sama ada yang biasanya ini lebih murah, beda 2000. Ini mereknya KH, serinya Merlion. Keduanya ini ya recommended lah. Ini bisa sampai dari gecko yang masih baby, dari baru netes banget, sampai gecko adult. Belum kita pakai, wadahnya harus kita bolongin dulu buat aliran udara. Nah, bolonginnya tuh di samping kotaknya, tapi di bagian atas. Nah, selain tempatnya, kita harus nyiapin alasnya. Jadi alas tuh biar kalau kita ngebersihinnya gampang, terus juga biar geckonya nyaman. Alas di leopard gecko itu biasanya menggunakan kertas. Nah, jadi kertas ini gampang diperolehnya ya. Jadi di mana aja ada, terus kertas bekas juga bisa dipakai. Kekurangannya kertas, kita harus nyediain yang namanya kalsium. Nah, makanya di sini sudah ada kalsium. Nah, ini produk dari Reptilophobia. Ini namanya Calcinut. Ini saya rekomendasiin sih, soalnya ini udah saya pakai lama, pakai ini sampai sekarang bagus, terbukti bagus. Terus alas yang kedua kita ada namanya dolomit, atau biasa disebut dolomit, bisa yang agak kayak tepung-tepung gitu. Terus pakai zeolit juga bisa, kalau kalian di Surabaya ada yang namanya zeolit, tapi di beberapa kota mungkin nggak ada. Nah, jadi bisa pakai dolomit aja. Dolomit itu yang kayak tepung kapur gini ya. Dia itu udah ada kandungan kalsiumnya, jadi kalau misalkan kalian pakai alas ini gampang dibersihin. Jadi kalau misalkan ada pup dari geckonya atau kotorannya, itu dia si pasirnya ini, si tepungnya ini bakal bikin kering kotorannya. Jadi pasti tinggal digaruk gitu aja, sendok sampai yang bersihinnya. Terus kedua, dia udah ada kalsiumnya, jadi kalian nggak perlu nyediain kalsium lagi di kandang, cukup pakai alas ini aja. Kecuali kalian mau ekstra apa-apa, jadi dikasih wadah. Nah, udah ada alasnya, kita udah tahu nih alasnya, satu pakai kertas, satu pakai dolomit. Terus apa aja sih yang harusnya ada di kandang gecko itu? Nah, ini aku pakai wadah sambal ya, sebutannya kalau di toko plastik. Ini wadah sambal murah, paling sekitar 2000-an kalian bisa dapat, atau 1500. Tergantung bahannya ya, ada yang melamin, ada yang plastik. Nah, ini biasanya aku kalau misalkan itu pakai ini, atau bisa juga kalian pakai ini. Aku juga beberapa pakai ini juga. Ini soalnya lebih kokoh ya, dia nggak akan tumpah. Terus ini bisa didapetin banyak kok yang jualan juga. Ini kalian bisa pakai buat ulet hongkong, bisa buat kalsium, terus bisa buat water dish bisa. Oke, setelah itu ini ulet hongkong. Ini sebenarnya ulet hongkong ini tidak harus ada. Jadi beberapa breeder emang beberapa yang piara juga nggak pakai ulet hongkong. Oke, sekarang kita langsung siapin kandangnya. Nah, ini tinggal dibuka aja. Buka, pertama kita pakai alas kertas. Oke, pakai alas kertas.
disiapin ini, kalian bisa buat water dish, tempat minum, bisa juga buat tempat ulet pongpong, bisa juga buat kalsium, bisa buat segala macam. Kalau misalkan kalian butuh 3 buat ulet pongpong, water dish, sama kalsium, ya udah kalian taruh 3. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai ulet pongpong, ya berarti 2 aja ya. Nah, berarti kita butuh kalsium. Pertama kita kasih kalsium dulu nih. Kalsiumnya nggak usah banyak-banyak ya, jadi cuman setengah sendok ini ya. Taruh aja di wadahnya gitu. Jadi kayak gini nih. Ya. Terus ini tempat minumnya tinggal dikasih minum. Oh ya, kalau buat air minum buat leopard gecko, kalau misalkan kalian pakai air pump, sebaiknya jangan dipakai buat gecko ya. Air pump itu kan kadang ada yang pakai kaporit atau segala macam, kurang bagus. Jadi sebaiknya kalau misalkan kalian pakai air pump, mending pakai air mineral aja deh, air galon nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian pakai air sumur atau air bor, kalau misalkan airnya bersih, bisa kalian buat mandi langsung, nggak apa-apa buat gecko. Nah, gecko tuh minumnya sedikit, jadi kalian kalau misalkan ini dikasihnya sedikit aja. Ya, segini aja. Bisa pakai semprotan, cuman beberapa kali semprot cukup. Selesai deh. Nah, ini setup kandang gecko yang paling gampang kayak gini. Jadi kalian tinggal beli wadahnya 15.000, ini 2.000-an misalkan, udah 4.000, berarti 19.000 sama kertas. Ambil di rumah pasti ada lah ya. Ya, jadi nggak sampai 20.000 kalian tuh udah bisa nyiapin buat kandang leopard gecko. Makanya gecko itu reptil yang paling gampang banget lah buat nyiapin kandangnya, buat ngasih makan, buat segala macam gampang. Karena juga cuma perlu jangkrik, ulet pongpong juga bisa. Udah gini, tinggal kalian geckonya, misalkan ini dapat datang dari pengiriman, tinggal kalian masukin deh ke kandang barunya. Udah. Nah, ini setup yang pertama begini. Next, setup kedua. Nah, setup kedua ini yang kalian misalkan, oh aku males nih beli ini ya, terus nggak punya atau susah, ke toko plastik juga susah. Ya misalkan kalian beli ini online, bisa kok di online, cuman ya ongkosnya lumayan ya, soalnya ini kan besar. Kalian pakai kertas lagi, bisa pakai kertas, terus misalkan mau kalsium sedikit aja, ditaruh di atas kertasnya. Nah, dia taruh di atas kertas. Terus kalau misalkan masalah air, kalian tinggal dipakai semprotan ya. Ini aku lagi bawa nih. Jadi pakai semprotan aja, disemprot aja kandangnya 2 hari sekali apa tiap hari, nggak masalah. Tinggal disemprot. Nah, jadi kalian cuma bener-bener perlu alas sama kalsium aja. Kalau misalkan kalian nggak punya kalsium, punya dolomit, nggak apa-apa, dikasih aja dolomit. Jadi melihara gecko tuh gampang banget lah, nggak perlu harus kalsium murni apa harus tulang sotong, nggak perlu. Kalian mau pakai tulang sotong, mau pakai dolomit, mau pakai kalsium jadi kalsinut ini, semuanya boleh. Cuman kan perbedaannya di kandungan kalsium sama ada mineral-mineral yang lain. Kalau misalnya kayak kalsinut ini kan dia ada mineral-mineral lainnya, jadi bisa menyehatkan sama tumbuhan gecko kita juga lebih bagus. Kalau misalnya setup yang ketiga, tinggal kita wadahnya doang ini, terus kita kasih dolomit. Ini biasanya kalau misalkan kalian udah punya gecko lebih dari 20, biasanya setup kandangnya itu udah dolomit semua gini. Kenapa pakai dolomit? Soalnya itu tadi, kalau misalkan dolomit itu lebih mudah dibersihkan. Jadi kalau misalkan kalian pakai kertas terus ada pupnya gecko, kalian kan membersihinnya harus diambil. Nah, kadang si kertasnya itu robek kan. Berarti kalau misalkan dia pup lagi di situ, makin susah ngebersihinnya ya. Kalau misalkan kalian pakai dolomit, nah ini udah segini aja sih. Ini yang agak-agak besar itu kalian ini aja, kalian tumbuk ya. Jadi halus. Ya nggak perlu halus-halus banget sebenarnya. Nah, tinggal kayak gini aja. Jadi nggak perlu sampai harus tebal banget, nggak perlu. Kalian jarang-jarang gini juga nggak apa-apa. Enaknya pakai dolomit. Kalau misalkan ada kotoran nih, misalkan di sini ada kotoran, kalian tuh tinggal nutupin aja kotorannya sama dolomit ini, terus diambil. Soalnya kotorannya udah kering, jadi kan gampang ngambilnya. Nah, terus tinggal kalian kasih water dish, tempat ulet, kan? Water dish, tempat ulet.
Kalau misalkan kalian merasa kurang pakai dolomit, kalian boleh pakai kalsium. Tapi menurut pengalamanku sih, kalau misalkan udah pakai dolomit, hampir nggak ada gecko yang kena penyakit kekurangan kalsium. Ya, penyakit kekurangan kalsium itu MBD namanya. Jadi menurut saya nggak perlu ya. Jadi kalau misalkan pakai kalsium lagi, soalnya dolomit itu udah kalsiumnya udah tinggi banget. Ini udah tinggal dikasih. Ini ulat hongkongnya, ulat hongkong. Taruh. Gak perlu banyak-banyak ya ulat hongkong kalau buat gecko, paling segini aja buat 3 hari cukup. Ulat hongkong ini kayak snack ya, kalau kita kayak makan keripik kentang mungkin ya. Jadi bukan makanan pokok. Jadi kalau misalkan kalian masih makan pokoknya ulat hongkong, jangan. Makanan pokok gecko itu tetap jangkrik ya. Jangkrik kan gampang banget dicari. Kalau misalkan kalian mau yang lebih bagus lagi, ya kecoa dubia boleh. Itu nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, jadi setupnya gini doang, tinggal dimasukin geckonya tadi yang SHTCTB nih. Tergantung kalian mau geckonya model kayak gimana, apa morphnya kayak gimana. Sudah, nah kayak gini hasilnya. Jadi ada tempat buat ulat hongkong, ada tempat minumnya. Nah ini minumnya kita kasih dulu. Udah, ada ulat hongkong, ada tempat minumnya, ada geckonya. Nah ini ada ekstra tambahan lagi sebenarnya kalau kalian mau nambahin. Jadi ada yang namanya hiding cave. Hiding cave itu tempat persembunyian gecko. Hiding cave itu fungsinya mengurangi stres gecko. Jadi kadang kan kalian misalkan geckonya cuma beberapa, itu kan kalian taruh begini, misalkan ditaruh di atas kulkas apa di mana di atas TV gitu. Nah kalau misalkan kalian taruh di atas kulkas itu kan kadang terang, kadang gelap, kadang terang, kadang gelap, dan itu nggak tentu kan, soalnya di dalam rumah suka ada lampu segala macam. Nah kadang itu gecko butuh yang namanya dia tahu kalau itu malam atau itu siang. Jadi kalau misalkan pakai hiding cave, dia bakal masuk ke hiding cave itu buat bersembunyi gitu. Jadi dia bakal tidur di dalam hiding cave itu. Oh iya, jadi ini ya masalah wadah tadi. Yang pertama ada kiramas ini. Kiramas ini lebih mahal daripada Leon. Ini kiramas meriton, mirip-mirip namanya. Ini kalian bisa pakai dari gecko yang gecko baru netes sampai yang adult. Nah kalau misalkan gecko baby, saran saya pakai alas kertas dulu. Jadi jangan pakai dolomit. Soalnya di beberapa kasus, saya sendiri ngalamin di beberapa kasus itu gecko yang baru netes dikasih dolomit langsung, dia suka matanya kemasukan dolomit, jadi susah, nanti kita harus bersihin segala macam. Kalau saran saya sih semuanya pakai kertas ya, kalau bisa semua pakai kertas. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai dolomit, ya it's okay. Di tempat saya juga ada yang pakai dolomit, ada yang pakai kertas, dan keduanya ya ada plus minus lah. Kalau dolomit yang kata orang ada infection, sampai sekarang saya nggak ada infection. Ya, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jadi cukup sekian video kita tentang setup kandang leopard gecko ini. Nah, kalau kalian punya saran nih atau kritik, atau aku pengen nonton video tentang morph leopard gecko ada apa aja sih? Nah, kalian cukup komen aja di bawah, nanti bakal aku baca satu-satu. Makasih banget ya udah nonton sampai akhir.